Panglima Besar Jenderal Andika Perkasa, seorang perwira tinggi di TNI Angkatan Darat, di mana ia kini menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Mulyono, dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 17 November 2021 di usia 56. Setahun kemudian, Andika akan pensiun pada 21 Desember 2022 di usia 58 tahun. Jenderal Andika Perkasa lulus dari Akademi Militer, Akmil, pada tahun 1987. Ia berkarir di Satuan Infanteri. Andika memulai karirnya di TNI Angkatan Darat dan bertugas terutama sebagai Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus selama karirnya. Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika pernah menjabat sebagai Kasat TNI. Jenderal Andika Perkasa adalah seorang pemimpin yang percaya pada demokrasi dan menghargai nilai-nilai dan martabat rakyat yang dipimpinnya, mempunyai mental dan fisik yang kuat, stabilitas emosi, keterampilan membangun hubungan, menghormati pendapat orang lain, bersikap objektif, inisiatif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengajar, memiliki strategi komunikasi efektif yang kemudian menciptakan pola komunikasi yang solid antar bawahan yang dipimpinnya. Sampai karir saat ini menjadi Panglima berdasarkan prestasi dan hasil kerjanya. Teori inteligensi. Seorang pemimpin mempunyai kecerdasan di atas para bawahannya. Pemimpin menggunakan kecerdasannya itulah bisa mengatasi kasus yang ada pada organisasi, menggunakan cepat mengetahui perseteruan apa yang ada pada organisasi, menganalisis setiap perseteruan, bisa menaruh solusi yang efektif, dan bisa diterima seluruh pihak. Teori kepribadian. Seorang pemimpin mempunyai kepribadian menonjol yang bisa dipandang dirasakan bawahannya, seperti mau mendengarkan masukan, ide, kritikan berdasarkan bawahan. Mampu mengikuti keadaan menggunakan perubahan-perubahan yang ada. Berani tegas pada melaksanakan tugas pokoknya, pada merogoh perilaku, dan merogoh keputusan bagi kepentingan organisasi bawahannya. Jenderal Andika Perkasa adalah seorang pemimpin yang percaya pada demokrasi dan menghargai nilai-nilai dan martabat bawahan yang dipimpinnya. Beliau juga energi dan karisma yang luar biasa, yang memungkinkan dia untuk dengan mudah mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang demokratis dihormati, bukan ditakuti, karena mereka mengutamakan pekerjaan atasan dan bawahannya, memberi bawahan Anda alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil, dan Anda akan melihat peningkatan motivasi mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak ragu-ragu. Gaya kepemimpinan transformal. Dalam gaya ini Jenderal Andika Perkasa pemimpin untuk memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Model paternalistik, hubungan pemimpin dan pengikut seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk memimpin para pengikutnya dengan memberikan pengarahan atau pengarahan, dan para pengikut memiliki himbauan untuk mengikuti perintah pemimpin. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan bawahannya. Melalui pengarahan dan bimbingan, koordinasi dan pengawasan, pengelola berupaya menghindari kegagalan atau kegagalan pada setiap unit atau orang dalam memenuhi volume dan beban kerja atau perintah atasan. Kontrol dicapai dengan mencegah anggota berpikir dan melakukan hal-hal yang cenderung merugikan kepentingan bersama. Jenderal Andika meningkatkan reputasi TNI baik. Kebijakan-kebijakan baru membuat TNI AD semakin maju dan solid. Beliau juga meningkatkan fasilitas, menambah alutsista, menjadikan TNI semakin kuat. Jenderal Andika juga mengubah peraturan seleksi TNI dan mengubah rekrutmen dalam Kopassus. Dan menjalin kerjasama berbagai negara. Pembuatan keputusan, gaya pengambilan keputusan ini menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi pada suatu masalah, menggunakan analisis dan sehingga hasil yang efektif. Saran. Ketika memimpin organisasi harus melibatkan perasaan dan etika hormat senior walaupun pangkat atau jabatan di atas, karena pemimpin yang melibatkan perasaan akan dicintai dan selalu membekas dalam benak bawahan, menjadi panutan bagi bawahan, harus dapat dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat atas pekerjaan yang Anda lakukan. Pemimpin juga diharapkan memiliki sikap yang bijaksana. Seorang pemimpin haruslah cerdas dan cermat dalam bertindak,
Memiliki kemampuan analisis situasi baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Terima kasih, sekian dari saya.